Nilai waktu uang. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah untuk memaksimisasi nilai saham perusahaan. Nilai saham sendiri tergantung pada kapan arus kas yang diharapkan oleh investor atas sebuah investasi akan diterima. Semakin dekat penerimaan hasil investasi, maka semakin bernilai penerimaan tersebut. Karena uang Rp100.000 yang akan diterima dalam waktu dekat lebih berharga daripada Rp100.000 yang diharapkan diterima dalam waktu yang lebih lama di masa yang akan datang. Para manajer keuangan haruslah memiliki pemahaman yang jelas mengenai konsep nilai waktu uang dan dampaknya terhadap harga-harga saham. Analisis nilai waktu uang dapat diterapkan di banyak hal dalam keputusan keuangan. Misalnya untuk menentukan jadwal pelunasan pinjaman, menentukan nilai surat berharga, atau menentukan apakah akan membeli peralatan baru atau tidak. Analisis terhadap nilai waktu uang juga disebut sebagai analisis arus kas terdiskonto atau discounted cash flow atau DCF. Untuk memahami konsep dasar dari nilai waktu uang atau time value of money, kita misalkan seorang yang memiliki uang dalam jumlah dan kurs mata uang yang sama, namun digunakan dalam waktu yang berbeda. Misalkan Anda memiliki uang 100.000 pada 2007, yang dibandingkan dengan uang dalam jumlah yang sama yang Anda miliki pada 1997. Uang 100.000 pada tahun 1997 bisa digunakan untuk membeli premium yang kala itu harganya masih 2.400 per liter. Maka dapat membeli 41,66 liter. Namun pada tahun 2011 hanya bisa untuk membeli premium sebanyak 22,22 liter. Artinya daya beli uang sudah menurun karena harga premium meningkat menjadi 4.500. Konsep dasar nilai waktu uang yaitu penurunan daya beli uang terhadap barang atau jasa seiring dengan bertambahnya waktu. Dengan perkataan lain, nilai uang saat ini lebih berharga dibandingkan dengan saat mendatang. Garis waktu. Langkah pertama dalam analisis nilai waktu adalah membuat suatu garis waktu atau timeline yang akan membantu Anda membayangkan apa yang sedang terjadi dalam suatu permasalahan. Sebagai contoh, kita lihat gambar berikut ini, di mana nilai sekarang atau present value atau PV mencerminkan 100 juta yang ada di tangan pada saat ini. Dan future value adalah berapa nilainya di masa depan. Interval dari 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 adalah periode waktu seperti tahun atau bulan. Waktu 0 adalah hari ini dan merupakan awal dari periode ke-1. Waktu ke-1 adalah satu periode dari sekarang dan merupakan akhir dari periode ke-1 dan awal periode kedua dan seterusnya. Meskipun periode seringkali dinyatakan dalam tahun, periode juga dapat berupa kuartal atau bulan atau bahkan hari. Perhatikan bahwa setiap titik melambangkan baik akhir dari suatu periode dan awal periode berikutnya. Jadi jika periode dinyatakan dalam tahun, titik pada waktu kedua mencerminkan akhir tahun kedua dan awal tahun ketiga. Arus kas disajikan di bawah titik, dan tingkat bunga yang relevan disajikan di atas garis waktu. Arus kas yang tidak diketahui yang akan Anda coba untuk cari ditunjukkan oleh tanda tanya.
Dalam contoh ini, tingkat bunga adalah 5%. 1 arus kas. Rp100 diinvestasikan pada waktu ke-0. Dan nilai waktu ketiga adalah suatu arus kas masuk yang tidak diketahui. Dalam contoh ini, arus kas terjadi hanya pada waktu ke-0 dan ketiga, tanpa ada arus kas pada waktu ke-1 atau kedua. Perlu dicatat bahwa dalam contoh kita, tingkat bunga konstan selama 3 tahun. Kondisi ini pada umumnya benar. Nilai masa depan. Rp1 di tangan hari ini bernilai lebih dari Rp1 yang diterima di masa depan. Karena jika memilikinya sekarang, Anda dapat menginvestasikannya dan mendapatkan bunga, serta akhirnya mendapatkan lebih dari Rp1 di masa depan. Proses nilai sekarang atau present value atau PV menjadi nilai masa depan atau FV atau future value disebut pemajemukan atau compounding. Nilai uang mendatang merupakan perhitungan nilai uang yang dimiliki oleh seseorang saat ini dan diinvestasikan selama 1 kali dalam suatu instrumen keuangan. FV atau future value sama dengan PV atau present value dikali 1 plus I pangkat N, di mana FV adalah nilai uang mendatang, PV sama dengan nilai uang sekarang, I sama dengan suku bunga tahunan dalam persen, N sama dengan tahun, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nilai sekarang. Rumus nilai uang sekarang yaitu PV sama dengan FV dibagi 1 plus I pangkat N. PV sama dengan nilai uang sekarang atau present value. FV sama dengan nilai uang mendatang atau future value. I sama dengan suku bunga tahunan dalam persentase, dan N sama dengan tahun, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Menemukan nilai sekarang disebut pendiskontoan atau discounting. PV merupakan kebalikan dari FV. Jika mengetahui PV, Anda dapat memajemukkannya untuk mendapatkan FV. Sementara itu, jika mengetahui FV, Anda dapat mendiskontokannya untuk mendapatkan PV. Untuk menghitung nilai sekarang, kita bekerja mundur atau dari kanan ke kiri, membagi nilai masa depan dan tiap-tiap jumlah berikutnya dengan 1 plus I. Prosedur ini persis menunjukkan apa yang sedang terjadi dan dapat cukup bermanfaat ketika Anda mengerjakan soal-soal yang rumit. Namun ini kurang efisien, khususnya jika berhadapan dengan tahun yang banyak. Dengan pendekatan rumus, kita hanya perlu membagi nilai masa depan dengan 1 plus I pangkat N. Ini lebih efisien dibandingkan pendekatan bertahap dan juga memberikan hasil yang sama. Nilai sekarang merupakan inti dari proses valuasi. Mengingat tujuan dasar dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan nilai suatu usaha atau seluruh aset, termasuk saham dan obligasi, yang merupakan nilai sekarang dari perkiraan arus kas masa depannya. Menghitung tingkat bunga dan jumlah tahun. Menghitung tingkat bunga. Persamaan untuk menghitung nilai masa depan dan nilai sekarang, keduanya memiliki 4 variabel. Jika mengetahui 3 di antaranya, maka kita akan dapat menghitung variabel yang keempat. Jadi, jika mengetahui nilai PV, I, dan N, maka kita dapat menghitung FV. Sementara itu, jika mengetahui nilai FV, I, dan N, maka kita dapat menghitung untuk mencari PV. Itulah yang telah kita lakukan pada bagian-bagian sebelumnya. Sekarang, seandainya kita mengetahui PV, FV, dan N, dan kita ingin mengetahui I. Misalnya, seandainya kita tahu bahwa satu obligasi tertentu memiliki harga perolehan 100, dan obligasi tersebut akan membayarkan 150 setelah 10 tahun. Kita mengetahui PV, FV, dan N, dan kita ingin mengetahui tingkat pengembalian yang akan kita terima jika kita membeli obligasi tersebut.
Menghitung jumlah tahun. Kita terkadang perlu mengetahui lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengakumulasi uang dalam jumlah tertentu, dengan diberikan dana awal dan tingkat pengembalian yang akan kita terima atas dana tersebut. Misalnya seandainya kita yakin bahwa kita dapat pensiun dengan nyaman jika memiliki uang 1 miliar, dan kita ingin mengetahui lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memiliki jumlah tersebut. Dengan asumsi saat ini kita memiliki 500 juta yang diinvestasikan dengan tingkat 4,5%. Kita tidak dapat menggunakan rumus sederhana. Situasi ini mirip dengan tingkat bunga. Anuitas. Sejauh ini kita hanya bertemu dengan pembayaran tunggal atau lamsam. Jika pembayaran memiliki jumlah yang sama dan dilakukan pada interval waktu yang tetap, maka rangkaian itu disebut suatu anuitas atau annuity. Misalnya Rp100 yang akan dibayarkan pada akhir setiap tahun selama 3 tahun ke depan adalah anuitas 3 tahun. Jika pembayaran dilakukan pada akhir periode, maka kita memiliki anuitas biasa atau ordinary annuity, atau anuitas ditangguhkan, atau deferred annuity. Jika pembayaran dilakukan pada awal periode, maka kita memiliki anuitas jatuh tempo atau annuity due. Anuitas biasa lebih umum di dalam ilmu keuangan. Selanjutnya, penggunaan istilah anuitas diasumsikan untuk pembayaran yang terjadi di akhir periode, kecuali jika dinyatakan lain. Berikut ini adalah garis waktu untuk anuitas biasa, Rp100, 3 tahun, tingkat bunga 5%, dan garis waktu untuk anuitas yang sama, tetapi dengan basis anuitas jatuh tempo. Untuk anuitas jatuh tempo, setiap pembayaran akan bergeser ke belakang 1 tahun. Deposito sebesar 100 akan ditempatkan setiap tahun, sehingga kita menunjukkan pembayaran dengan tanda minus. Kita dapat menghitung nilai masa depan dan nilai sekarang suatu anuitas, tingkat bunga yang tercantum di kontrak anuitas, dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan keuangan dengan menggunakan anuitas. Ingat selalu bahwa anuitas harus memiliki pembayaran konstan dan jumlah periode yang tetap. Jika persyaratan itu tidak terpenuhi, maka kita tidak memiliki anuitas. Nilai masa depan atau future value dari anuitas biasa. Serangkaian arus kas yang terjadi selama beberapa periode. Kemudian dihitung nilai masa mendatang atau future value atas anuitas biasa. Memakai rumus FV sama dengan PMT 1 plus I pangkat N minus 1 dibagi I. Jika dengan tabel, maka FVA sama dengan FVI FA NI PMT. Bantuan tabel. Perhitungan FV anuitas dengan menggunakan bantuan tabel Future Value Interest Factor Annuity atau FVIFA dilihat pada tabel FVIFA pada T sama dengan 3 dan R sama dengan 5%. Maka nilai tabel menjadi sebesar 3,1525. FVA sama dengan FVIFA NI PMT, yaitu FVA sama dengan 3,1525 dikali 100. Nilai masa depan atau future value dari anuitas jatuh tempo, nilai mendatang untuk anuitas jatuh tempo, dengan rumus sebagai berikut. FV sama dengan PMT dikali 1 plus I pangkat N minus 1 dibagi I dikali 1 plus I. Dalam anuitas jatuh tempo, pembayaran terjadi di awal periode. Maka pembayaran akan mendapatkan bunga untuk 1 tahun tambahan. Oleh karena itu, nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo akan lebih besar daripada anuitas biasa yang sama. Nilai sekarang dari anuitas biasa atau present value. Menghitung nilai sekarang dari serangkaian pembayaran yang akan dilakukan beberapa periode ke depan, dengan jumlah pembayaran yang sama pada tingkat bunga tertentu. Rumus yang dipakai sebagai berikut. PV sama dengan PMT dikali 1 minus 1 plus I pangkat minus N dibagi I. PV sama dengan nilai pinjaman. PMT sama dengan besarnya cicilan tiap periode. I sama dengan bunga cicilan. N sama dengan periode cicilan
1, 2, 3, dan seterusnya. Nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo, yaitu serangkaian pembayaran dengan nilai yang sama pada suatu periode yang dilakukan pada awal masa periode, yaitu PP sama dengan PMT 1 plus I pangkat minus N dibagi I, dikali 1 plus I. Nilai sekarang dari aliran arus kas yang tidak sama. Konsep dasarnya sama dengan konsep nilai uang sekarang atau present value. Pada contoh di atas, hanya sekarang kita berhadapan dengan arus investasi lebih dari sekali. Sehingga rumus yang dipakai merupakan penjumlahan atau sum dari nilai present value. Rumus yang dipakai yaitu PV sama dengan C1 per 1 plus I pangkat 1 ditambah C2 per 1 plus I pangkat 2 ditambah C3 dibagi 1 plus I pangkat 3 dan seterusnya. Atau PV sama dengan sigma N unlimited atau tak terhingga I sama dengan T, CT dibagi 1 plus I pangkat N. C adalah arus kas yang diinvestasikan pada tahun ke N. I adalah suku bunga atau faktor diskonto. N sama dengan tahun ke N. 1, 2, 3, dan seterusnya. 1 per I pangkat N sama dengan faktor diskonto yang dimajemukkan atau compounding. Pinjaman yang diamortisasi atau loan amortized. Pinjaman yang diamortisasi berarti jumlah pembayaran atas pinjaman yang bagian bunganya akan turun seiring dengan habisnya masa cicilan. Tingkat bunga cicilan dalam pinjaman yang diamortisasi diasumsikan tetap selama periode cicilan. Rumus yang digunakan untuk menghitung cicilan yang diamortisasi sebagai berikut. PV sama dengan PMT 1 dikurang 1 plus I pangkat minus N dibagi I, di mana PV adalah nilai pinjaman. PMT adalah besarnya cicilan tiap periode atau payment. I sama dengan bunga cicilan. N sama dengan periode cicilan. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.